warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali bersama saya, Bu Sinta, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oh ya, bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Pasti sudah kan? Oke, berhubung kita masih dalam masa pandemi COVID-19 kali ini, sayang sekali kita tidak bisa melakukan belajar secara tatap muka secara langsung. Namun, jangan khawatir, sebagai gantinya kita masih bisa belajar dengan cara online seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Sinta sudah membahas mengenai kontrak pembelajaran sejarah Indonesia. Perlu Bu Sinta jelaskan kembali, nilai KKM yang harus kalian capai adalah 70. Sedangkan materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester ada sebanyak 4 bab, yaitu bab pertama mengenai konsep dasar sejarah, bab kedua mengenai masa praaksara, bab ketiga mengenai masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, bab keempat mengenai masa kolonialisme. Dalam mata pelajaran sejarah terdapat 4 penilaian. Yang pertama, nilai catatan. Nilai catatan merupakan nilai yang Bu Sinta ambil dari rangkuman materi yang sudah kalian kerjakan. Jadi, setiap akhir bab kalian wajib mengupload bukti rangkuman materi tersebut di Google Classroom kalian masing-masing. Yang kedua adalah nilai tugas. Nilai tugas merupakan nilai yang Bu Sinta ambil dari tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan. Yang ketiga adalah nilai PHT atau penilaian harian terprogram. Penilaian harian terprogram merupakan ulangan yang dilakukan pada bab masing-masing. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai PAS. Nilai PAS adalah penilaian akhir semester yang akan dilakukan secara kolektif. Oke, langsung saja kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang konsep dasar sejarah. Pada bab ini kita akan mengetahui apa sih sejarah itu dan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari belajar sejarah. Selanjutnya, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah atau syajaratun, yang berarti pohon. Mengapa diibaratkan seperti pohon? Karena sejarah merupakan ilmu yang menceritakan peristiwa dari masa lalu hingga sekarang. Ibarat seperti pohon mulai dari akar hingga dahan, seperti silsilah Bani Kuzari berikut. Selanjutnya adalah cara berpikir sejarah atau konsep sejarah. Konsep sejarah ada 2, ada konsep diakronis dan yang kedua ada konsep sinkronis. Konsep pertama yaitu diakronis berarti urut. Maksudnya adalah sejarah diceritakan secara urut sesuai urutan waktu yang ada, tidak boleh meloncat-loncat dari waktu yang sudah ditentukan. Contoh, evolusi manusia purba. Evolusi manusia purba diceritakan mulai dari manusia merangkak, membungkuk, hingga tegak. Contoh yang lain misalkan, ada tabel masa Kutai Tarumanegara hingga masa Republik Indonesia sampai sekarang. Nah, perkembangan ini diceritakan secara urut mulai dari tahun ke-0 hingga sekarang. Itu membuktikan kalau sejarah itu diceritakan secara urut sesuai waktunya, tidak boleh meloncat-loncat. Nah, jadi kesimpulannya adalah konsep diakronis itu urut atau runtut. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk pada konsep kedua, yaitu konsep sinkronis atau nyata. Maksudnya adalah sejarah diceritakan nyata apa adanya sesuai dengan yang terjadi. Tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi, atau menyebarkan berita hoax atau menceritakan cerita fiktif. Itu bukan sejarah artinya. Nah, selain itu, konsep sinkronis adalah pendekatan terhadap ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi, dalam suatu peristiwa ada unsur ilmu sosial yang lain. Contoh ilmu sosial diantaranya yang pertama, ilmu sejarah sendiri. Yang kedua, ilmu ekonomi. Yang ketiga, ilmu geografi. Yang keempat, ilmu politik. Nah, jadi kalau suatu peristiwa ada gabungan dari beberapa ilmu sosial itu, maka
hal tersebut adalah konsep sinkronis. Contoh, sejarah pemilu Indonesia. Kita analisis. Sejarah berarti ilmu sejarah. Pemilu berarti masuknya ilmu politik. Jadi dalam satu peristiwa tersebut ada dua ilmu sosial. Itu berarti konsep sinkronis. Kesimpulannya, konsep sinkronis merupakan nyata atau gabungan dari ilmu sosial yang lain. Paham ya? Oke, kita ulangi lagi. Konsep sejarah ada dua. Yang pertama konsep diakronis, yang kedua konsep sinkronis. Konsep diakronis urut, sedangkan konsep sinkronis gabungan ilmu lain. Paham konsep sejarah? Oke, kalau paham. Selanjutnya adalah unsur sejarah. Unsur sejarah merupakan suatu hal yang harus ada dalam peristiwa sejarah. Nah, unsur sejarah ada tiga. Yang pertama, ruang. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, manusia. Sekarang kita bahas ruang dulu. Ruang merupakan tempat terjadinya peristiwa. Jadi, kalau nggak ada tempatnya, apakah suatu peristiwa bisa terjadi? Tidak kan? Oke, selanjutnya, waktu. Waktu merupakan waktu terjadinya peristiwa berkaitan dengan harinya, tanggalnya, jamnya, bulannya, atau tahunnya. Selanjutnya adalah manusia. Manusia merupakan tokoh atau pelaku peristiwa. Nah, jadi apakah kalau suatu peristiwa nggak ada manusianya bisa disebut sejarah? Nggak bisa kan? Nah, jadi unsur sejarah ada tiga, manusia, ruang, waktu. Harus ada semua, nggak boleh terpisah karena mereka saling berkaitan. Paham ya? Diingat-ingat lagi, unsur sejarah ada tiga, manusia, ruang, dan waktu. Kalau ruang tempatnya, manusia tokohnya, waktu kejadiannya. Kalau sudah paham, mari kita analisis gambar berikut. Gambar pertama itu adalah gambar Bandung Lautan Api, sedangkan gambar kedua adalah gambar proklamasi. Kita analisis unsur sejarah yang ada di gambar ini. Gambar pertama, Bandung Lautan Api, berarti waktunya kapan Bandung Lautan Api? Maret ya. Tokohnya ada Motoha, Ahmad Tahir. Sedangkan tempatnya atau ruangnya ada di Bandung. Oke, kalau yang proklamasi pasti kalian tahu semua ini harusnya. Kita analisis bersama-sama. Yang pertama, manusianya atau tokohnya siapa? Ada banyak ya. Ada Pak Karno, ada Pak Hatta, ada Ahmad Halik, ada Sayuti Malik, ada Malik, dan sebagainya. Selanjutnya, tempatnya di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Waktunya sekarang, waktunya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3. Oke, ingat-ingat ya. Kalau konsep udah bisa, unsur bisa, sekarang kita masuk pada manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Maksudnya adalah manusia itu berubah nggak sih? Berubah ya. Setiap waktu berubah. Contoh misalkan kalian bulan kemarin masih SMP nih. Nah, di bulan Juli ini kalian sudah kelas 10 SMK. Berarti kalian mengalami perubahan dan berkelanjutan. Seperti itu. Ini ada faktor perubahannya. Ada faktor perubahan dan berkelanjutan. Kenapa sih kok manusia berubah? Kenapa sih kok harus berkelanjutan? Nah, itu ada faktornya. Ada dua faktor perubahan berkelanjutan. Yang pertama adalah faktor intern atau faktor dari dalam. Faktor intern itu dari manusia itu sendiri. Contohnya ada perubahan penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Yang keempat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Bu Sinta contohkan perubahan penduduk. Seperti tadi, kalian dulu beberapa bulan yang lalu kalian masih SMP nih. Nah, bulan sekarang kalian sudah kelas 10 SMK. Nah, itu berarti kalian mengalami perubahan. Nah, kalau penemuan-penemuan baru contohnya apa? Contohnya misalkan dulu zamannya Bu Sinta masih SMA,
HP-nya masih pakai yang layar hitam putih. Nah, sekarang HP sudah canggih semua, sudah layar sentuh semua, internetnya pun sudah 4G semua. Terus selanjutnya, contoh dari konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat, contoh misal gini, karena adanya konflik, terpaksa masyarakat berubah. Misalkan, gini contohnya, misalkan nih, ada konflik antara Palestina dan Israel. Akhirnya terpaksa membuat masyarakatnya berubah dengan apa? Dengan cara bertahan hidup. Terus ada pemberontakan revolusi dalam masyarakat. Nah, itu contohnya misalkan kayak tragedi 98. Nah, itu kan memaksa Pak Harto untuk turun. Itu terjadi perubahan yang cepat dalam masyarakat. Itu ya, ingat-ingat faktor intaran dari dalam, dari manusianya itu sendiri yang menyebabkan berubah. Ada perubahan penduduk, ada penemuan baru, konflik, dan revolusi. Yang kedua ada faktor ekstern. Faktor ekstern itu ada 3, ada faktor alam, peperangan, dan pengaruh budaya asing. Faktor alam misalkan ada bencana nih, yang dulunya masyarakatnya santai-santai aja, makmur sejahtera, karena ada bencana alam mereka jadi sedih, mereka jadi kehilangan harta atau bahkan keluarga. Nah, itu faktor alam. Terus peperangan, contoh misalkan perang Sampit. Tahu ya perang Sampit? Nah, perang Sampit itu membuat masyarakat Madura terpaksa pindah dari Kalimantan menuju ke Madura kembali. Terus pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing itu contoh misalkan kalau zaman dulu rambut itu hitam semua, tapi karena ada pengaruh budaya asing, rambut dicat warna-warni. Terus juga pada minum-minuman keras, itu kan pengaruh budaya asing kan. Terus dari segi pakaiannya juga terbuka. Nah, itu pengaruh dari budaya asing. Nah, itu faktor ekstern. Paham ya? Jadi Bu Sinta tekankan lagi, untuk faktor perubahan dan berkelanjutan ada 2. Faktor intern itu dari dalam manusia sendiri. Kalau faktor ekstern itu dari luar, bukan dari manusianya atau bukan dari dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, kita simpulkan lagi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada konsep sejarah. Ada 2 konsep sejarah, yaitu konsep diakronis dan yang kedua konsep sinkronis. Diakronis urut, sinkronis nyata. Ingat-ingat ya, diakronis urut, sinkronis nyata. Selanjutnya yang kedua ada unsur sejarah. Unsur sejarah ada 3. Manusia itu tokohnya atau manusianya, ruang itu tempat terjadinya peristiwa, waktu itu adalah waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya ada faktor berubahnya manusia. Ada 2. Faktor intern dari diri manusianya dan faktor eksternal dari pengaruh luar. Oke, seperti itu ya. Paham semuanya? Nah, untuk tugas nanti Bu Sinta jelaskan via Google Classroom. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu pada bab selanjutnya di bab masa praaksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.